Hai, selamat sore semuanya. Salam inspiratif. Selamat datang di acara Kopi Rumpi. Kopi Rumpi ini adalah sebuah acara yang memang didesain terutama buat teman-teman yang lagi pada work from home ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Tanadi Santoso selaku public speaker hebat dari Surabaya. Selamat sore Bapak Tanadi. Kemudian ada pembicara kita Bapak Abdul Latif selaku writer, trainer, dan speaker pada sore hari ini. Halo Pak Abdul Latif. Halo Mbak Bapak Dila. Abdul Latif. Ya, senang sekali. Ya, senang sekali saya bertemu dengan rekan-rekan semua. Terima kasih semuanya, rekan-rekan semua. Saya biasa mulai dengan salam Kopi Rumpi. Kopi Rumpi ini kumpul inspiratif, tidak sekedar ngerumpi. Jadi ini adalah edisi kedua. Kalau sebelumnya kita edisi pertama membahas tentang bekerja berkah, apa dan bagaimana. Kali ini kita akan membahas tentang tiny habit. Change is easy and fun. Dan minggu depan kita akan mengundang salah seorang psikolog yang juga sangat hebat sekali, nanti akan sharing bersama kita tentang bagaimana menghadapi anti panik saat pandemik. Tapi kali ini kebetulan kita sudah hadir sekitar 13, tapi rencananya akan ada lagi banyak bergabung bersama kita, akan menyusul. Nah, sebelum nanti saya akan bercerita tentang tiny habit, saya sungguh terhormat bisa kedatangan seorang master public speaker, guru saya, suhu saya, Bapak Tanadi Santoso. Pak Tanadi Santoso akan jadi keynote speech. Jadi beliau akan memulai sesi kita tentang behavior, tentang perilaku, dan apa saja yang bisa kita lakukan terkait dengan mengubah perilaku kita. Nanti setelah Pak Tanadi Santoso membuka sebagai keynote speech, saya akan coba sharing tentang insight dari buku yang akan saya sharingkan pada rekan-rekan Tiny Habit. Dan kita berikan applause yang meriah dengan cara kita boleh lambaikan tangan, boleh ngasih reaction atau apa kepada Bapak Tanadi Santoso. Silakan Pak San. Oke, thank you Radila. Oke, saya akan sharing 10 menit, saya janji Pak Abdul Latif 10 menit kalau bisa nggak lebih gitu ya. Saya akan sharing beberapa slide ya. Sebetulnya yang saya sharingkan adalah tentang bagaimana kita meng-create good habits ya. Jadi sedikit mirip dengan change, tapi ini adalah discussion about good habits ya. Saya mulai. Jadi ini adalah salah satu grafik yang agak membuat kita kenapa kita tidak suka dengan habit ya. Ada yang disebut dengan the valley of disappointment. Kita itu sering kalau olahraga mau kurus ya, mau kurus badan selama kayak saya yang lakukan ya. Wah, tiap kali lari, udah lari keras, tapi kok enggak turun-turun, lalu bosen. Udah gua makan lagi dah gitu. Ini yang disebut valley of disappointment. Jadi kita merasa kecewa karena habit kebiasaan yang kita lakukan itu tidak menghasilkan sesuatu yang kita harapkan ya. Jadi kita kepingin nih mau kurus badan, olahraga, sampai 10 hari nggak kurus-kurus sudah berhenti gitu. Kenapa? Karena kita kecewa. Padahal sebenarnya kalau diteruskan selama 1 bulan, mungkin akan jadi bagus. Saya mengawali dengan sebuah pemikiran tentang kenapa kita sering susah untuk berubah itu. Nah ini contoh habit saya ya, saya tidak akan baca terlalu banyak, tapi saya kasih satu contoh aja yang saya suka yaitu nomor 4. Cek agenda setiap malam 5 menit untuk prioritas kerja besok. Jadi untuk lebih dari 10 tahun saya punya kebiasaan ini. Sekarang jujur sudah enggak lagi, tapi sekarang ini ketika kita mulai masa pandemi ini, saya mulai seperti itu lagi. Jadi saya punya agenda yang mana saya selalu mencoba, jadi agendanya kayak gini, saya kebetulan ada di sebelah saya ya. Ini agenda bulanan saya, jadi ini agenda bulanan saya ya. Sekarang saya lebih lihat sebulan sekali gitu. Ya. Tapi dulu setiap malam, ini agenda saya. Jadi setiap malam saya akan melakukan agenda untuk melihat hari ini kerjaannya apa saja yang 1 hari. Nah, setiap malam saya melihat hari ini sudah melakukan apa dan besok akan melakukan apa. Ini satu contoh aja. Ya. Ini sebuah habit yang menurut saya akan membawa Anda jauh lebih sukses karena Anda bisa memprioritaskan diri malam sebelum tidur lihatin sesuatu. Nah, setelah menjadi kebiasaan, kalau malam kita tidur tidak melihat agenda kita nggak nyaman gitu. Wah, iya kok belum melakukan sesuatu seperti belum sikat gigi. Gitu. Ini contoh ya. Nah, ini beberapa hal yang lain ya. Nah, saya ingin memberikan beberapa tips. Tips yang pertama disebut habit stacking. Habit stacking itu adalah kebiasaan kita yang menumpuk di atas kebiasaan lain. Ini kasih contoh. Pagi minum 1 gelas kopi ya, lalu meditasi 10 detik. Setelah meditasi, buka buku, melihat agenda hari ini melakukan apa. Contoh aja ya. Maka kebiasaan kita yang pertama, yaitu minum kopi yang nyaman, enak, itu disambung dengan meditasi yang nyaman,
nyaman, langsung saya sambung dengan menulis sesuatu di agenda. Ini disebut habit stacking. Jadi men-stack satu habit di atas habit berikutnya. Saya kasih contoh lagi. Setiap contoh habit stacking yang jelek adalah orang setiap makan selesai lalu merokok gitu ya. Itu contoh juga habit stacking, menumpuk di atas sebuah habit lainnya. Tapi Anda akan mampu meng-create sebuah habit yang bagus ketika Anda men-stack, menumpuk habit sesuatu dengan habit yang lain. Ini salah satu tip ya. Yang kedua tipnya adalah tweak the environment. Ini cerita nenek saya. Jadi nenek saya almarhum ya. Dulu itu kalau kelihatan kulkas di dalam semangka di dalam kulkas. Ini tips yang lain. Sering the change. Jadi perubahan kita, kalau kita mau melakukan sebuah change atau sebuah habit baru, jangan terlalu lama gitu. Jangan, saya harus berolahraga 1 jam. Gitu. Mulai aja dengan buka baju, asal lari-lari 5 menit pun nggak apa-apa. Asal sudah buka baju dan ganti kaos dan olahraga. Itu membuat kita menjadi mudah untuk melakukan sesuatu. Kita memendekkan. Bahkan ada teorinya 2 menit. Merubah kebiasaan baru 2 menit aja. 2 menit, jangan lama-lama. 2 menit aja. Jadi misalkan, saya mau membaca buku ya. Waduh Pak, bukunya susah dibaca ya. Ini buku-buku saya, well-being, strength-based ya. Lalu extraordinary influence ya. Anda mau baca ini berat gitu. Tapi Anda bikin aturan, pokok aku buka buku, aku baca 2 menit. Tentu kalau masih suka, aku teruskan, itu oke ya. Tetapi dengan aku mulai baca 2 menit, pelan-pelan jadi 5 menit. Pelan-pelan aku bisa panjang. Lama-lama dengan mudah aku bisa baca 1 jam. Jadi mulailah dengan sesuatu yang too easy to fail. Ini yang mungkin nanti similar atau sama dengan konsepnya apa yang didiskusikan dengan Abdul Latif ya, Mas Abdul Latif. Jadi saya belum baca bukunya, jujur aja yang Tiny Change saya belum baca ya. Nah, ini contoh juga. Kalau Anda lihat dolphin bisa lompat tinggi, itu asalnya naiknya sedikit, kasih makan. Naik sedikit lagi, kasih makan. Jadi pelan-pelan, nggak bisa kita langsung mau dia lompat di atas dengan adanya api. Ya. Kalau bisa, lebih mudah dikasih sesuatu makanan atau benefit daripada dihukum. Nah, ini adalah 4 aturan kalau Anda mau membuat sebuah kebiasaan yang baik. Ya. Ini dari buku Atomic Habits sebenarnya. Kalau Anda mau meng-create habit, 1, buatlah itu obvious, kelihatan. Contoh. Setiap aku datang ke kantor, yang pertama aku lakukan adalah duduk di depan selama 15 menit untuk melihat prioritas apa kerjaku. Jelas ya? Jelas ya. Setiap aku datang ke kantor, aku langsung duduk, aku siapkan 15 menit. Jadi jelas sekali, begitu saya datang tidak melakukan itu, orang lain tahu, loh Pak, Bapak belum ngecek buku Anda 15 menit. Ini membuat itu jelas. Yang kedua, membuat semenarik mungkin. Karena kalau tidak menarik, orang malas melakukannya. Ya. Tidak menarik, tidak melakukan. Jadi buatlah habit itu menyenangkan dan menarik untuk kita lakukan. Ya. Jadi kalau melakukan sesuatu, lakukanlah itu menjadi menarik gitu ya. Jadi aku kalau melakukan ini senang. Yang ketiga, buatlah itu mudah dilakukan. 2 menit tadi contohnya. Dan yang keempat, buatlah sesuatu itu menyenangkan. Saya kasih contoh. Setiap saya selesai membaca 1 buku bahasa Inggris, maka saya mempunyai hak untuk mengajak diri saya sendiri makan enak di sebuah restoran dan mengajak istri dan anak saya. Itu contoh. Ya. Berarti saya punya ambisi nih, kalau saya selesai ini, maka saya akan pergi ke restoran dan makan enak. Nah, ini akan membuat saya punya keinginan untuk menghabiskan buku ini. Dan yang menarik adalah lama-lama, tidak perlu dikasih makan enak pun, karena sudah terbiasa, saya sudah mempunyai habit itu. Nah, ini adalah form yang sebetulnya ini materinya sudah saya share ke Pak Abdul Latif, nanti silakan di-share di WA ya. Jadi ini form yang menarik tentang perubahan. Jadi kalau kita mau membuat sebuah perubahan, ciptakan 3 habit baru. Nah, buatlah habit itu kelihatan, buatlah habit itu menarik, buatlah habit itu mudah dilakukan, dan buatlah habit itu memuaskan Anda. Dengan frame ini, setidaknya Anda bisa mencoba untuk merubah kebiasaan Anda. Nah, ini yang terakhir slide saya. Ada tambahan 1 lagi nanti sedikit ya, cerita tentang diri saya. Tapi ini adalah sebuah kalimat yang menarik ya. Jika Anda ingin membangun sebuah kapal, jangan membuat drum dan membuat orang, ayo cari kayu, caranya gini, jangan begitu. Tapi ceritakan betapa indahnya lautan luas itu.
Dan dengan sendirinya orang-orang akan belajar membuat kapal dan mau melakukannya. Ini sebuah kalimat yang menarik. Jadi intinya ketika kita mau membuat orang mau melakukan habit, ya, di luar 4 hal tadi, jangan bilang, oh kalau kamu mau habit itu harus olahraga, membuat ini. Jangan, ceritakan betapa indahnya. Kalau kamu kurus nanti, cantik, dikagumi orang banyak, kamu sehat, tidak perlu ke dokter. Ya. Ceritakan hal yang seperti itu. Dengan sendirinya dia akan mulai melakukan sesuatu sehingga dia akan menciptakan habitnya sendiri. Ini untuk enhance the habit, untuk memperkaya habit itu. Ya, ini slide saya untuk lecture yang terakhir sebenarnya karena ini lecture yang ringan. Nah, ini kembali ke habit saya. Ini beberapa contoh aja ya. Ini beberapa habit yang menurut saya menarik, membaca buku di perjalanan. Saya selalu kalau pergi keluar kota itu bawa buku bacaan ya, apa saja. Tanpa sadar kalau pesawat terlambat saya tinggal baca buku, duduk di samping gitu ya. Nah, apa yang menarik adalah kebiasaan ini tidak mudah di-create. Jadi mulanya seperti tadi, mungkin bacanya sedikit saja. Ini contoh ya. Yang kedua, jalan pagi, saya kira itu biasa. Mereview kalau waktu training, cek agenda, tadi saya sudah cerita ya. Networking setiap Rabu siang, makan siang. Jadi saya punya kebiasaan dulu, sekarang sudah enggak ya. Sekretaris saya akan bilang sama saya, Pak San, Rabu ini makan sama siapa? Dan saya punya kebiasaan makan dengan 2 atau 3 orang, dan saya yang mentraktir, dan kita ngobrol, dan saya menggali sesuatu. Ini contoh. Saya punya kebiasaan nomor 6 itu, setiap saya seminar di tempat klien, selalu memikirkan apa yang bisa saya jual berikutnya. Pada saat saya seminar itu, saya mikir, what is my next sale for the seminar? Ini contoh yang juga produktif. Mulanya susah, lupaan gitu. Tapi pelan-pelan saya coba, lama-lama menjadi baik. Ya. Nah, ini beberapa contoh saya yang saya pakai. Ya. Saya kira waktu saya 9 menit. Ini kebiasaan pembicara, jadi selalu mengukur waktunya sendiri ya. Tapi penutup saya adalah, ini adalah slide ini semua saya berikan kepada teman-teman, kecuali slide Tanah di Santoso tadi sungkan saya, ya jadi enggak. Tapi semua slide lain, 12 slide, saya sudah serahkan kepada Pak Abdul Latif, bisa di-share ke teman-teman. Nah, itu pemikiran saya. Tapi kalau Anda pemikiran kembali ya, sebetulnya yang membentuk kita menjadi manusia yang lebih sukses atau tidak, itu tergantung dari habit kita. Kebiasaan kita ini yang akan menunjukkan di masa depan kita akan menjadi orang yang seperti apa. Karena justru habit inilah yang benar-benar nanti akan menghasilkan atau menentukan kinerja kita di masa depan. Saya Tanah di Santoso, kalau Anda ada waktu, tolong follow saya di Instagram, WOWNAH, WOWANDAHA. Kita punya IG Live, besok pagi jam 7, dengan teman-teman dari Astra Honda Motor Group punya trainer. Saya kira itu, terima kasih, dan selamat menikmati kopi rumpi. Thank you Pak San, luar biasa. Deal. Selesai Pak. Ya, thank you Pak San. 11 menit. 11 menit itu. Sebenarnya saya nggak pernah bosen Pak dengerin Pak San. Kalau Pak San mau ngobrol seharian, saya siap dengerin Pak. Saya siap dengerin karena seru sekali bersama dengan Pak San ya. Ya, kayaknya speech yang sangat luar biasa. Jadi Kopi Rumpi lagi-lagi bukan training, bukan workshop, dan kita ngobrol-ngobrol. Bahkan nanti kalau, saya punya ide nih, saya nonton Kopi Rumpi, saya punya ide, saya pernah baca buku apa, silahkan hubungi saya. Kemudian nanti kita akan bikin model seperti ini. Jadi setiap hari Sabtu sore, sebelum malam mingguan, sebelum yang wakuncar bagi yang belum menikah, sebelum bermain dengan keluarga, kita sempatkan sekitar sejam atau 1,5 jam, tergantung nanti sejauh mana kita ngobrol. Dan Kopi Rumpi, kumpul-kumpul yang inspiratif, tidak hanya sekedar ngerumpi. Luar biasa. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh di chat. Kemudian saya akan coba sharekan sangat-sangat powerful apa yang sudah disampaikan oleh Pak San tentang habit. Dan sebagaimana yang saya sampaikan di awal, saya akan cerita juga tentang Tiny Habit. Kenapa saya tertarik untuk baca buku ini? Sebenarnya satu hal, saya ketika sekitar awal tahun yang lalu, saya sempat ditunjukkan oleh Pak San, Atomic Habit. Kebetulan saya juga di Gramedia sudah ada Atomic Habit, tapi kemudian Pak San menunjukkan yang versi bahasa Inggris, yang dibeli mungkin di Amazon. Lalu saya lihat, saya baca, kemudian menarik sekali. Kemudian selang beberapa bulan berikutnya, saya dapat satu buku yang menarik, Tiny Habit, dan intisarinya tadi Pak San sudah sampaikan dengan sangat clear sekali. Nah, tentang Tiny Habit ini ditulis oleh B.J. Fogg. B.J. Fogg ini telah melatih sekitar 40.000 orang. Beliau adalah seorang konsultan behavior yang
sudah datang ke company, menangani tentang change behavior tiap orang dan lain sebagainya. Dan juga akhirnya beliau menulis buku. Menariknya buku ini tuh adalah hasil bukan berdasarkan hanya sekedar ketemu klien, kemudian dia tunjukkan, dia rangkum buku tersebut. Tetapi ternyata buku ini dia praktekkan dulu pada BJ Fogg, pada dirinya sendiri. Dan menariknya adalah BJ Fogg menerapkannya untuk dirinya dan hal yang simple. BJ Fogg dulu punya masalah kesehatan, badannya tidak sekurus ini. Kemudian bagaimana caranya supaya sehat dan juga kemudian beliau menerapkan dengan cara yang tidak pernah yang tidak menyengsarakan. Karena seringkali orang menurunkan berat badan hanya sekedar resolusi. Kalau saya tanya, siapa yang bikin resolusi setiap tahunnya? Mungkin 75% itu mereka buat resolusi. Tetapi problemnya adalah ketika bikin resolusi, kita pengen sesuatu, ternyata belum tentu kita terapkan karena ternyata seringkali menyulitkan. Nah, apa yang menyulitkan? BJ Fogg cerita, ternyata banyak sekali ada mitos-mitos terkait dengan realitas, terkait dengan perubahan. Mitosnya adalah berubah itu sangat berat, sangat susah. Berubah itu membutuhkan willpower. Jadi kalau kita berubah hanya sedikit saja keinginannya, susah tuh, nggak mungkin berubah. Kemudian mitos berikutnya adalah butuh perencanaan yang sangat rigid, kemudian kita bikin perencanaan dan kita harus selalu konsisten dengan itu. BJ Fogg bilang, ternyata berubah itu tidak seperti itu. Berubah itu ternyata bisa dilakukan dengan sesuatu yang simple, sesuatu yang tiny. Bahkan bisa jadi simple itu kita tidak mengira hasilnya akan sangat luar biasa. Kalau dibilang butuh willpower, kalau dia bilang willpower itu tidak menjamin. Willpower itu manusia itu kalau dalam konsep di Arab itu ada al-imanu yazid wa yanqus. Kepercayaan, keyakinan itu kadang naik dan turun. Termasuk willpower, kalau BJ Fogg bilang, kadang kita naik turun deh. Saya pun sama sebagai konsultan behavior, saya kadang suka naik, suka turun untuk keinginan saya. Dan yang berikutnya adalah, kita hanya butuh satu metode yang simple untuk bisa berubah. Dan ditekankan adalah, change can be easy and fun. Jadi kalau kita mau berubah, perubahannya sangat berat, itu yang mungkin akan membuat kita mundur sebelum berubah. Jadi sebelum kita mundur dengan berubah, kita bikin satu perubahan yang tiny saja, yang kecil-kecil saja. Tiny is mighty. Mungkin tidak mengira hasilnya bakal luar biasa, tapi hasilnya bakal luar biasa. Tiny is fast. Kenapa butuh tiny? Karena dengan tiny kita bisa fast. Dengan sesuatu yang kecil bisa cepat. Tetapi hasilnya mighty. Dan juga bisa dimulai saat ini, dan kemudian juga safe. Kita tidak perlu mengorbankan banyak hal. Walaupun nanti untuk berubah pasti ada pengorbanan. Tetapi ketika pengorbanannya sangat kecil, kita akan mudah untuk melakukannya. Kemudian akan bisa growth dengan sangat besar sekali. Dan juga sebenarnya kadang TNI itu tidak butuh willpower yang sangat berat sekali. Dan bisa transformatif. Dan kuncinya adalah untuk bisa berubah, kalau kata BJ Fogg adalah, yuk kita mulai dari sesuatu yang kecil. Pak San tadi sudah jelaskan di awal, bahwasannya untuk berubah itu ada beberapa rumus. Nah, BJ Fogg memaparkan di bukunya. Saya kemarin tanpa sadar, ketika baca buku ini, saya langsung depan laptop, ternyata tiba-tiba hasilnya itu 120 slide. 120 slide, saya bilang, ini bisa jadi satu seminar, satu hari, workshop tentang bagaimana merubah perilaku. Tapi kemudian saya coba kompres-kompres untuk rumpi-rumpi, saya akan coba paparkan beberapa konsep dasarnya saja. Ada konsep dasar tentang anatomi tiny habit. Kalau kita mau berubah, kita perlu kenal anatominya apa. Anatominya adalah ABC atau ABC. ABC itu apa? ABC itu pertama adalah kita harus punya anchor. Kemudian anchor itu kemudian dikaitkan dengan behavior, kemudian celebration. Apa itu anchor? Anchor adalah kegiatan atau aktivitas yang biasa rutin kita lakukan. Misalnya, kalau kita habis ke toilet, kita ngapain biasanya? Selain pakai celana dan lain sebagainya. Kebiasaan BJ Fogg adalah untuk menurunkan berat badan, setiap kali dia pee atau buang air kecil, dia akan push up 2 kali. Setiap kali pee, dia akan push up 2 kali. Kalau dia buang air kecil sebanyak 1 hari mungkin sekitar 5 kali, maka dia akan push up 10 kali. Kalau dia bisa buang air kecil 7 kali atau 10 kali, katakanlah 10 kali, maka dia akan push up 20 kali. Dan dia akan coba kaitkan
setelah kencing saya ngapain? Setelah ngapain ada celebration. Jadi ABC. Anchor-nya adalah kegiatan yang kita lakukan sebelumnya, dikaitkan dengan new behavior atau new tiny habit yang kita mau lakukan, lalu kita lakukan celebration. Ini adalah tools yang sangat sederhana yang bisa teman-teman manfaatkan. Ini adalah form atau tools yang biasa dimanfaatkan. Simpelnya adalah apa? Contoh, setelah saya apa, saya akan ngapain. Setelah saya brush teeth, saya akan melakukan apa? Floss one teeth. Jadi setelah saya gosok gigi, saya akan membenangkan atau membersihkan gigi saya satu dengan benang. Kemudian setelah itu apa? Saya akan tersenyum lebar, menghadap cermin, dan itu adalah kebiasaan saya lakukan setiap hari. BG Fogg membuat ratusan contoh untuk, kalau teman-teman baca nanti, ratusan contoh untuk segala macam jenis tiny habit. Apa misalnya? Kalau teman-teman sebagai new manager, contoh-contoh tiny habit-nya apa? Misalnya, ketika pertama kali datang, ketemu orang, setiap bertemu orang senyum. Setiap bertemu orang senyum. Selalu seperti itu. Jadi, anchor-nya adalah ketika bertemu orang, I will-nya apa? I will-nya adalah saya akan tersenyum. Lalu kemudian apa? Senyum saya akan lebih lebar misalkan. Untuk jadi new manager, ada banyak contoh tiny habit-nya. Untuk menjadi new employee akan ada banyak tiny habit-nya. Mungkin saat itu BG Fogg belum kena work from home. Jadi beliau belum bikin satu contoh-contoh tiny habit untuk work from home. Nah, teman-teman bisa bikin itu. Contoh, sebelum saya buka laptop, saya harus pakai pakaian yang rapi. Mungkin itu salah satu tiny habit yang bisa kita lakukan. Sebelum saya buka laptop, Anda nyiapkan apa dulu? Itu bisa seperti itu. Setelah saya buka laptop, Anda akan melakukan apa? Itu adalah contoh simpelnya. Nah, ini adalah contoh yang dilakukan oleh BG Fogg. Setelah saya saya akan push up 2 kali. Dan saya akan bilang, saya sangat suka ini. Saya lakukan terus-menerus. After I-nya adalah anchor, I will adalah new habit. New habit itu akan membentuk new habit, lalu celebration. Anchor, tiny behavior, lalu kemudian celebration. Kira-kira itu. Satu lagi model yang menarik tentang tiny habit adalah, selain tadi menggunakan satu model, beliau juga menunjukkan bahwasannya kenapa banyak orang yang menjadi fondasi dari tadi IBC adalah kenapa setiap orang mau berubah tapi susah untuk berubah. Ternyata salah satunya adalah karena belum paham tentang apa sih yang mengubah perilaku. Perilaku bisa diubah apa? Kalau kita tahu map-nya, kalau kita tahu petanya. Behavior atau B adalah butuh yang namanya map. Map itu apa? Butuh motivation, butuh ability, dan butuh prompt. Apa itu ABC? Nanti saya akan jelaskan. Apa itu map? Saya akan jelaskan. Fogg behavior, B sama dengan MAP adalah seperti apa? Ada satu diagram menarik yang lebih simple tentang map ini. B atau behavior itu akan terkait dengan MAP, map. M-nya adalah motivation, kemudian ability. Dari mulai yang low sampai high, kemudian hard to do sampai easy to do. Kemudian ada action line. Simpelnya adalah, dan ada prompt. Kalau ketika motivasi Anda tinggi, kemudian ability-nya sangat hard to do, itu mungkin orang tidak mau melakukan. Tetapi kalau misalkan motivation-nya tinggi untuk membersihkan meja kerja, kemudian ability kita juga cukup lumayan, maka akan terjadi satu hal yang menarik. Kalau Anda tidak lakukan secara langsung, maka Anda tidak akan mungkin bisa merubah behavior. Maka kalau Anda terpikir mau melakukan sesuatu, langsung lakukan, butuh prompt. Kalau Anda menunda sekitar 1 menit, maka Anda akan terdistract oleh kegiatan atau aktivitas yang lain. Contoh yang paling simpel, kalau teman-teman bangun, teman-teman menyalakan alarm, alarm itu berbunyi, ketika teman-teman punya motivasi untuk bangun, bisa punya ability untuk bangun, tetapi teman-teman menunda, maka yang terjadi apa? Tombol snooze yang teman-teman akan pencet, sehingga teman-teman akan tidur kembali. Kenapa? Karena prompt tidak dilakukan secara langsung. Terkait dengan keynote speech tadi dari Pak Stasan, 2 menit. Bahkan kalau BG Fogg bilang, jangan sampai menunggu 2 menit. Ketika saat itu, langsung dilakukan. Karena
Kalau sudah lebih dari 1 menit saja, mungkin bisa jadi teman-teman akan langsung tidur kembali kalau mendengar yang namanya alarm yang berbunyi. Nah ini, scroll to bed. Sebenarnya motivasi untuk bangun itu sangat tinggi, tetapi easy to do-nya juga sangat easy. Tetapi kalau tidak segera lakukan, yang terjadi apa? Akan berubah action lainnya ke hard to do, karena merasa sangat berat sekali. Nah, contoh hal lainnya adalah melindungi anak kita. Melindungi anak kita itu motivasi tinggi, tetapi hard to do. Tetapi kalau dilakukan terus-menerus dengan hal yang simple, dibagi dengan aktivitas-aktivitas kecil, maka misalnya ketika anak bermain, saya akan berada jarak 3 meter atau 2 meter misalnya. Setiap selalu seperti itu, maka akan terbangun satu pola bagaimana merindungi anak dengan sangat mudah misalnya. Jadi hal-hal seperti itu akan menarik. Termasuk baca buku misalnya. Kenapa sih susah sekali baca buku? Karena kita pengen baca buku dengan sangat banyak sekali. Motivasinya rendah, kalau baca buku kan seringkali, saya motivasi untuk baca buku rendah. Kemudian Anda anggap baca buku sesuatu yang berat. Susah sekali, pasti akan susah untuk dilakukan. Tetapi ketika kita bilang, oke, kita mau baca buku, tapi kan baca buku saya tidak terlalu tertarik. Cukup baca dulu covernya, kata pengantar dulu. Sehingga easy to do untuk dilakukan, teman-teman akan mudah untuk melakukannya. Jadi cari sesuatu yang kalau motivasinya rendah, diimbangi dengan sesuatu yang sangat mudah saja dulu. Kalau motivasi tinggi pun sama, imbangi dengan aktivitas yang lebih simple. Lama-kelamaan nanti sesuatu yang berat akan menjadi lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan. Tadi Pasan kasih contoh, baca buku, 1 buku, susah. Tetapi kalau kita baca buku, kita baca 5 lembar setiap hari, kemudian besoknya 5 lembar, besoknya 5 lembar, sebelum tidur 5 lembar, sebelum tidur 5 lembar, sebelum tidur 5 lembar, lama-kelamaan kita mungkin tidak bisa tidur sebelum baca 10 lembar atau 1 buku. Bisa jadi seperti itu. Jadi akan menjadi kegiatan, kalau ada istilah tuh muscle, ability muscle, power muscle. Jadi kita akan terbentuk otot kita untuk melakukan sesuatu dengan mudah, walaupun dulunya kita awalnya susah. Atau kalau dibilang ada myelin, otot juga, otot kemampuan kita. Kemudian dari situ, maka kalau Anda mau sukses, kalau kata BJ Fogg, maka Anda harus segera. POM itu adalah jangan menunda, segera lakukan. Semudah apapun activity, kalau Anda tidak punya promnya di sini nih, maka Anda akan menghadapi failed. Anda akan menghadapi failed, kegagalan. Tapi sesusah apapun, kalau Anda langsung lakukan, akan sangat mudah sekali Anda lakukan. Dan lagi-lagi, BJ Fogg bilang, ternyata kalau kita mau berubah, kita membutuhkan yang namanya panggilan dalam diri, kemudian konteks motivasi dari luar, dan juga action kita untuk kita lakukan. Kira-kira itu, ada banyak sekali yang dilakukan, tapi kalau kata BJ Fogg, kalau kita mau melakukan ABC tadi, kita pilih apa aktivitas yang mau kita lakukan, kemudian mendesain tiny habit-nya dengan sangat, kita pilih apa yang kita lakukan setelah kita melakukan sesuatu, dan selebrasinya seperti apa. Kalau Pasan tadi selebrasinya makan-makan, selebrasinya apa, teman-teman kalau saya kan nggak bisa punya uang atau nggak bisa selalu mengeluarkan uang untuk makan-makan, teman-teman bisa lakukan dengan senyum, dengan melakukan aktivitas misalkan melompat, atau bilang yes, atau bilang wow, atau bilang hore, dan lain sebagainya. Kenapa perlu yang namanya celebration? Karena dengan celebration itu, teman-teman telah menanamkan satu chip dalam otak teman-teman, ketika melakukan sesuatu yang kecil ini, ternyata saya bahagia, dan akan berkali lipat kebahagiaan saya karena melakukan hal tersebut. Kira-kira itu yang saya mau sharekan. Dan yang terakhir adalah, kalau kata BJ Fogg bilang, ternyata behavior itu bisa sequence. Sequence-nya apa? Kalau Anda lakukan terus, akan terbentuk habit yang baru. Dan menariknya adalah habit baru tersebut akan memunculkan yang namanya apa? Ini yang menarik. Seperti ibarat sebuah pohon, habit itu akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Dan menariknya adalah apa? Saya selalu bilang, saya turun berat badan dari 98, sekarang berat saya 76. 22 kilo saya turun. Saya cerita ke banyak orang, saya turun berat badan saya. Dan yang terjadi apa? Setelah itu, ternyata teman-teman bisa sharekan ke banyak orang, dan orang akan berubah. Kupi Rumpi sudah 2 episode, atau dua kali ini. Awalnya hanya dihadiri oleh sekitar 12 orang.
Tapi sekarang saya lihat sudah 25 orang yang bergabung. Kenapa? Mungkin awalnya susah, tetapi lama-kelamaan akan menjadi hal yang mudah. Menggunakan Zoom dulu susah, sekarang mudah. Dan akan terbentuk, kalau Pak San bilang, new normal. Dan kita akan masuk ke sana. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang bertanya, kita berdiskusi. Seperti itu, Mbak Dila. Pak San dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Bapak Abdul Latif dan Pak Tanadi tadi ya yang di awal sempat sharing 10-11 menit tentang change behavior. Mungkin teman-teman yang mau tanya bisa langsung lewat chat atau mungkin bisa di-unmute gitu ya. Langsung tanya aja mumpung lagi ada Bapak Abdul Latif karena di Kopi Rumpi ini sekali lagi kita lebih sharing, kita lebih ngobrol fun gitu ya. Tapi ngobrolnya juga yang lebih bermanfaat. Dan hari ini kita bahas tentang tiny habit. Ada yang sudah mau bertanya kira-kira? Bentar, saya ngasih komen 2 menit ya. Boleh, Pak. Saya boleh, Bapak Tanadi. Berarti saya yang salah karena saya tidak bisa menguruskan badan saya. Atau Pak San belum saya mesti tanya menjadikan nanti private saya tanya nih gimana caranya menguruskan badan. Oke, anyway, saya cukup senang sih, saya cukup menikmati ya. Saya belum tahu jadi banyak hal yang baru yang saya pelajari tadi. Walaupun jalannya sama belok, tapi tujuannya sama. Dan shortcut-nya ada beberapa yang sama. Jadi saya kira cukup menarik. Lain kali saya kelihatan bukunya, saya beli juga, saya lihat comparison. Tapi cukup menarik, Pak, cukup menarik. Ada beberapa poin yang itu tadi habit stacking-nya berubah dengan model seperti itu. Jadi saya lihat memang tujuannya sama, caranya kurang lebih sama, cuma ini pakai teori A, ini teori B. Tapi cukup bagus sih, Pak. Terima kasih, Pak, sharing-nya. Siap, thank you, Pak San. Oke, sepertinya di partisipan kita ada yang sudah mengangkat tangan. Mas Boni, silakan Mas Boni kalau ingin berbicara. Thank you Pak Latif, keren banget sharingnya Pak. Ini behavior ini masalah kita bersama nih Pak. Betul. Karena ya teori, skill dan knowledge dan sebagainya kan banyak yang tahu lah Pak ilmunya gitu. Apalagi soal ngurusin badan ini Pak, saya juga. Terkadang kita itu semangat di awal Pak Latif. Nah saya mau tanya nih Pak, biar kita itu bisa konsisten dan bisa menciptakan lingkungan yang juga mendukung kita nih Pak. Gimana ya Pak ya baiknya ya Pak ya? Biar kita juga kan butuh waktu ya Pak ya, bukan habit langsung jadi ya. Nah gimana menciptakan sekelilingnya yang juga mensupport kita tuh Pak? Oke, itu, siap. Thank you Mas Boni. Menarik. Tiny Habit bilang, si BG Fogg bilang dia punya satu simple yang menarik nih. Untuk berubah, kita harus punya namanya ability change. Ability change itu adalah kita harus punya waktu. Mungkin Pak San waktunya baca buku. Jadi untuk menguruskan badan, Pak San mungkin tidak punya waktu. Sehingga itu nggak berhasil. Punya uang, Pak San mungkin punya uang untuk beli ramuan sebesar apapun. Tapi mungkin karena uangnya selama ini dialihkan buat beli buku. Physical effort juga sama, butuh sesuatu walaupun mungkin kecil, push up 2 kali setelah pi atau setelah buang air kecil, itu butuh physical effort. Kemudian mental effort juga sama. Dan rutinitas juga perlu dilakukan. Kalau satu saja terputus, maka rantainya tidak akan mungkin bisa jadi habit. Nah, menariknya adalah pertanyaan dari Mas Boni. Kok bisa sih orang berubah? Bagaimana caranya supaya berubah? Ternyata salah satunya adalah konteks tadi. Orang lain seringkali seringkali bilang ngapain sih lu ngurusin badan, lu mau jadi artis. Ada yang mayo diet, saya ingat banget teman saya ada wanita dia mayo diet, sebel banget orang ngeledekin tuh. Wih, makan nggak pakai garam, lu mau jadi apa? Dia setiap hari orang ngeledekin, akhirnya berhenti tuh mayo dietnya atau berhenti makan tanpa garamnya. Karena apa? Karena konteksnya itu seringkali terganggu oleh orang. Simpelnya adalah BG Fogg ngasih satu simpel adalah kalau sesuatu itu sedikit demi sedikit kita lakukan, mungkin orang tidak ngeh kita melakukan perubahan. Sehingga kita tidak akan terdistract oleh konteks. Sehingga orang nggak tahu kita berubah. Orang sering nanya, loh kok Pak Latif tiba-tiba kelihatan kurus? Padahal saya tidak melakukan diet apa-apa. Saya hanya mengurangi makan nasi. Setiap kali saya makan, saya biasa 2 centong, saya ubah jadi 1 centong. Setelah 1 centong saya kuat, saya ubah jadi setengah centong. Saya tidak melakukan sesuatu yang berat-berat. Sehingga orang tiba-tiba melihat, kok saya berubah. Nah, dengan melakukan kecil, orang tidak sadar kita melakukan perubahan. Sehingga kita meminimalisir
konteks sosial supaya orang tidak mengganggu kita. Kalaupun mengganggu, karena kita melakukan prom itu secara langsung gitu ya, setelah kita push up, orang paling setelah push up, ngapain lu gitu. Tapi kan kita udah push up. Jadi terdistract duluan. Maka kunci prom itu, kalau kata BJ Fogg, menjadi salah satu kunci. Jadi lakukan dulu sehingga orang belum sempat komen, kita sudah melakukan. Sehingga kita terbebas dari masalah sosial itu. Jadi ibaratnya kalau sebenarnya BJ Fogg ngasih bahasanya sederhana sih. Sebenarnya kalau bahasa saya cuekin aja. Toh kita yang mau berubah. Kalau kita sudah berubah, orang akan terkaget-kaget dan seperti pohon tadi, orang akan mulai peduli tentang itu. Kira-kira begitu, Mas Bon. Semoga menjawab. Jadi konteks penting. Dan lagi-lagi si BJ Fogg tidak menekankan pada motivasi. Karena kalau motivasi, dia bilang mengandalkan motivasi itu naik dan turun. Dia bilang motivasi itu naik dan turun kok. Bisa jadi saat itu kita termotivasi, tapi berikutnya mungkin kita sudah tidak termotivasi lagi. Akan seperti itu bentuknya. Rasanya itu, Mas Bon. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Pak Hasan juga mau nambahkan, boleh Pak Hasan. Dengan sangat senang hati ditambahkan, Pak Hasan. Enggak, sudah cukup bagus, Pak. Saya mau jawab tulisannya, ya udah ini, udah. Dia tanya, berapa lama waktu diperlukan untuk menjadikan sebuah kebiasaan baru. Oke, saya biasanya adalah, teorinya adalah antara 2 minggu sampai 3 bulan. Kalau kebiasaan baru ya. Semakin mudah kebiasaan itu dan membawa dampak positif tinggi buat diri kita, semakin cepat menjadi kebiasaan. Semakin sulit dilakukan, itu akan semakin lama baru menjadi sebuah kebiasaan. Rule of thumb-nya adalah 3 minggu atau 1 bulan. Tapi tidak pernah ada angka yang pasti, karena tergantung dari kebiasaan apa yang Anda bentuk. Silakan Pak Abdul Latif ditambahkan. Siap. Terima kasih banyak Pak San. Ada banyak buku yang pernah saya baca tentang perubahan berapa lama. Ada yang dibilang 21 hari, ada yang bilang 40 hari, dan ada juga kalau Rene Suhandoyo bilang misi 21, jadi ada 21 hari melakukan sebuah aktivitas yang baru, akan terbentuk suatu budaya baru. Itu semua formulasi. Tiap orang pasti akan berbeda, saya yakin itu. Tetapi kalau kita merasakan perubahan itu dan signifikan, pasti kita akan terbentuk satu budaya baru. Kalau kata BJ Fogg bilang, lakukan itu sampai Anda merasakan perubahan yang tidak terkira, maka Anda akan melakukan luar biasa. Tetapi untuk nunggu 20 hari, kalau kata BJ Fogg, kadang kita turun dulu tuh semangat. Turun dulu sebelum kita merubah kebiasaan. Maka katanya apa? Selebrasi setiap kali bilang melakukan sesuatu. Maka dia bilang apa? ABC. Langsung celebration. Habis push up, yes gitu. Saya pernah ada orang, saya berperilaku yes gitu. Orang bilang, lu kenapa lu? Gue nggak apa-apa, gue menyemangati diri gue gitu. Aneh lu ya menyemangati diri gue, nggak apa-apa. Jadi minimal ketika kita bilang yes gue berhasil, itu selebrasi sehingga terbentuk satu akumulasi selebrasi setiap kali kita melakukan sesuatu, maka akan makin cepat kita berubah. Itu seperti itu. Dan satu hal yang kemudian saya ada satu slide yang menurut saya menarik juga untuk teman kita sama-sama sama-sama lihat. BJ Fogg menarik, dia cerita begini. Kenapa jangan terlalu tergantung dengan yang namanya motivasi? Kita yang harus mengendalikan motivasi. Simpelnya motivasi itu kalau kita melakukan sesuatu motivasinya sangat rendah, motivasinya sangat rendah, bisa jadi itu karena waktu yang bergulir sangat panjang, atau yang bergulir kita terlalu sudah lewat masa kadaluarsa. Kalau BJ Fogg bilang masa kadaluarsa. Masa kadaluarsanya itu apa? Misalnya begini, kalau tanggal beli kembang api itu menarik nggak? Menarik kalau beli kembang api atau trompet itu kalau tanggal 31 Desember motivasinya tinggi. Tapi kalau sudah 3 Januari, masih beli nggak trompet? Mungkin sudah tidak. Nah, seringkali kita itu sudah kadaluarsa. Saat kita mau berubah, kita tidak berubah. Kemudian waktu itu telah mengikis yang namanya motivasi. Karena kita keinginan, kalau kemarin saya ikut seminarnya Business Wisdom,
Itu menarik. Kalau kita keinginannya besar tapi usahanya kecil, waduh, Anda pemimpi. Nah, ini sama seperti itu. Kalau motivasi Anda tinggi, tapi Anda tidak segera lakukan, tidak prompt, maka Anda hanya seorang pemimpi. Jangan harap bisa kurus berat badan, jangan harap bisa rajin membaca. Kira-kira itu, Pak San, dan kawan-kawan semuanya. Nice. Very good, Pak. Baik, mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi ya. Kalau dilihat dari chat, mungkin Ibu Jens menanggapi. Berarti bahwa sebenarnya teori yang disampaikan oleh BJ Fox ini berbeda ya Pak dengan yang ada di anggapan umum. Orang-orang di luar sana biasanya bilang kalau kamu pengen mencapai goals kamu ya dan termotivasi untuk berubah. Tapi kalau si BJ Fox tadi bilang ya Pak, ketika kamu kemauannya tinggi, terus kamu juga konsisten untuk melakukan itu, isi to-do-nya juga ya udah itu pasti akan berjalan dengan baik. Ada yang mau bertanya lagi mungkin Pak, atau ibu-ibu yang ada di chat mungkin bisa langsung tanya. Kalau misalnya belum ada yang bertanya, mungkin saya mau tanya ya Pak Latif. Silakan. Kalau BJ Fox tadi bilang, ketika kemauan kamu besar, kemudian ability-nya juga easy to do gitu. Kalau tidak konsisten dilakukan, bagaimana Pak? Apakah itu akan membantu kita untuk lebih mudah change behavior, atau itu akan menunda diri kita kalau kita tidak konsisten? Begitu Pak Latif. Ya, kalau ibarat tidak konsisten begini, BJ Fox bilang kebiasaan itu seperti pohon tadi. Pohon kalau kita siram, kita pupuk, lama-kelamaan dia akan tumbuh dengan baik. Jadi keberhasilan itu pohon akan tumbuh atau tidak tergantung dari kita merawat pohon itu. Nah, problemnya adalah sebelum pohon itu akarnya kuat, kita tidak mau untuk merawatnya. Sehingga apa? Ketika ada angin, tertempa sedikit, langsung tumbang tuh pohon. Sehingga kalau kata BJ Fox, sebelum pindah ke behavior yang lebih tinggi, kuatkan dulu akarnya. Nah, sehingga kenapa kok dia bikin kecil-kecil kalau kata BJ Fox, agar orang tidak butuh effort yang sangat besar, tetapi terbentuk akar yang sangat kuat dulu, baru kemudian berpindah ke pohon-pohon yang pohonnya lebih besar. Jadi itu yang ya akhirnya konsepnya adalah dibuat lebih kecil, tetapi mengakar dulu lebih besar lagi, baru mengakar dulu lebih besar lagi, baru kuat, kemudian bikin pohon yang baru. Jadi seperti itu, Dil. Dan untuk menguatkan pohonnya ibaratnya celebration. Celebration itu kalau kata BJ Fox kayak pupuk, kalau ibaratin tanaman. Jadi kalau Anda mau tumbuh besar, kasih siram air sama kasih pupuk. Itu apa? Itu celebration. Celebration. Pak, saya mau baca buku nih, tapi baca bukunya kemudian saya malas baca buku. Nggak usah malas baca buku. Tadi nggak apa-apa malas baca buku, tetapi bikin buku itu sangat mudah untuk dibaca. Sehingga apa? Masuk ke dalam satu rangkaian kegiatan yang sangat mudah untuk dilakukan. Kira-kira simpelnya itu, Mbak Dil. Oke, baik Pak. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Masih dibuka kesempatan karena kita masih ngobrol juga ya Pak. Assalamualaikum. Boleh bertanya? Iya, waalaikumsalam. Boleh. Saya kenal dengan suaranya siapa? Nih, Mas Dede Ya. ini ya. Dengan Dede. Pak Latif. Oke. Ya, silakan Mas Dede. Suaranya? Ya. Pak Latif izin bertanya bagaimana cara kita ketika misalkan kita mau melakukan perubahan yang lebih baik, itu bagaimana cara kita mentransfernya ke orang lain gitu, perubahan-perubahan itu. Dan di mana peran pimpinan, khususnya ketika di kantor, kebetulan kan saya di BSM, itu memberikan arah perubahan-perubahan yang lebih baik gitu. Dan itu sangat sulit untuk konsistensinya tentunya Pak Latif. Mohon pencerahannya atau juga dari Pak San ataupun dari Bapak yang lain. Terima kasih. Ya. Pak, aku permisi dulu ya Pak ya. Aku pamit. Oke, terima kasih banyak Next Pak meeting San. jam 5. Terima kasih semuanya atas kesempatannya. Siap. Sampai jumpa pada Kupi Rumpi lain kali. Terima kasih Pak Tanadi. Sampai Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas. Oke. Keren Mas, keren. Thank you. Ya.
Baik, Pak San itu menyempatkan hadir untuk ikut karena dengar Kopi Rumpi, dan lagi-lagi Kopi Rumpi setiap minggu nanti Sabtu jam 4 kalau mau ikut akan silakan boleh join. Nah, Pak Dede ini beliau kepala cabang Bank Syariah Mandiri, sudah ikut 2 kali Kopi Rumpi, jadi pengikut setia Kopi Rumpi. Nah, semoga nanti juga bisa jadi salah satu pemateri. Nah, bagaimana menularkan itu ke orang lain? Bagaimana hal tersebut bisa berimpact yang sangat bagus kalau untuk pekerjaan. Ada satu hal menarik untuk bisa dilakukan. BJ Fogg bilang bagaimana menularkan itu untuk bisa menumbuhkan ke yang lain adalah, pertama adalah peran role model. Tetap harus ada role model. Artinya kalau kita, kenapa role model itu perlu ada? Karena itu akan jadi visi orang untuk berubah, akan menjadi motivation kita untuk berubah. Jadi kalau misalkan Anda sebagai pimpinan, maka berubah dulu diri Anda. Anda membuat orang tersenyum, senyum dulu gitu. Dia bilang maka ada panduan untuk manajer, dia bilang untuk panduan new manager atau panduan manajer, misalkan apa nih yang jadi problem Anda yang berat. Nah, saya akan menariknya adalah saya akan coba bikin satu formulasi simple, temukan dulu apa yang menjadi problem untuk diubah. Saya akan sharekan satu model menarik untuk tiny habit. Kalau Anda mau mengubah, jangan ubah semuanya, tapi pilih yang mau diubah. Pilih yang mau diubah apa? Kita harus menemukan satu formulasi perubahan apa yang mau kita ubah. Kita pilih, saya share pada teman-teman semua materinya. Share screen, chain, oke. Ini dia. Sudah masuk ya materinya. Ada impact behavior, yang high impact behavior, ada low impact behavior. Kalau Mas Dede mau mengubah, apa nih yang mau diubah? Fokus dulu. Maka yang bisa diubah adalah, kalau kata BJ Fogg, temukan golden behavior in this corner. Apa itu golden behavior? Kira-kira yang high impact buat perusahaan atau buat pekerjaan kita, dan juga kira-kira orang lain atau saya bisa melakukannya. Pilih tuh, Mas Dede misalkan mau apa nih yang mau saya ubah. Jadi jangan diubah semuanya, Pak Dede. Dia bilang kalau Anda jadi manajer baru, ubah dulu diri Anda dengan apa? Senyum kepada semua orang, ketemu orang senyum, ketemu orang senyum, ketemu orang senyum. Selanjutnya apa? Kalau mau meeting, ada tiny habit buat meeting. Ketika meeting, jadi fokus pada satu perilaku. Misalkan Mas Dede menemukan ini kok kurang ramah di tempat saya di BSM misalnya, maka ubah dulu. Senyum. Misalkan caranya apa? Setiap kumpul pagi mereka coba untuk dikasih satu aktivitas yang menarik, yang fun, sehingga mereka tertawa. Sehingga lama-kelamaan tertawa atau tersenyum menjadi satu habit yang baik, yang orang mau melakukan, mudah dilakukan, dan impact-nya besar. Sehingga orang bisa termotivasi. Nah, selebrasinya apa? Ada satu orang teman, dia untuk meningkatkan penjualan di tempatnya, dia membuat satu formulasi menarik. Dia bilang begini, kita sekarang pencapaian misalkan katakanlah target 100 unit. Kalau besok kita mencapai 110 unit, teman-teman yang paling besar kenaikan dari targetnya, saya nyiapkan 300.000, mau apa? Oh, sepatu. Oke, sepatu itu dipajang fotonya, kemudian setiap bulan dia memperebutkan satu sepatu gitu. Dan berikutnya apa? Tiap bulan diubah tuh bentuk celebration-nya. Dan itu salah satu bentuk yang membuat orang mulai berubah. Tadi ada satu trigger, kalau kita bilang ada satu trigger yang fun. Nah, atau mau buat orang sehat dengan banyak minum, sediakan satu cup yang 2 liter. Kalau saya punya botol misalkan 1,5 liter, saya harus menghabiskan itu setengah hari misalnya. Dan itu akan terpacu. Nah, kira-kira begitu. Jadi temukan kira-kira yang golden behavior dulu. Kemudian apa yang mereka bisa lakukan, selanjutnya dilakukan dengan cara ABC tadi. Anchor-nya apa, behavior-nya apa, celebration-nya seperti apa. Sip. Rasanya itu jadi poinnya. Baru kemudian start tiny habit, celebrate sukses, kemudian iterate dan expand. Expand ini tadi, menularkan kebiasaan itu pada yang lain. Jadi bikin satu role model, satu aktivitas yang rutin, baru kemudian akan menarik lagi. Itu teman-teman sharingnya. Silakan, ada lagi mau bertanya? Terima kasih. Atau teman-teman mau sharing silakan, karena Kopi Rumpi bebas ya. Bukan satu pemateri yang bicara untuk semua, tapi kalau mau sharing punya pengalaman apa silahkan.
Yang pasti kumpul-kumpul ini bukan cuma sekedar ngerumpi saja, tapi ada satu insight yang kita bisa ambil. Oh, Mas Boni tuh angkat tangan tuh kayaknya tuh, raise hand. Baru atau yang tadi itu? Silakan Mas Boni, barangkali. Masih yang tadi, Pak. Oh, itu masih yang tangannya tadi. Belum turun, Pak. Oh, tangannya belum turun. Baik. Siap. Saya mohon maaf, saya sampaikan salam buat dari Mas Ilham. Jadi Mas Ilham kebetulan masih meeting sama kantor, jadi hari Sabtu katanya malah work from home makin sibuk katanya. Jadi akhirnya tidak bisa jadi host, tapi ada host handal, mantan penyiar TV RCTI, Mbak Dila ya, mantan anchor RCTI. Nah, itu teman-teman untuk yang Tiny Habit. Kalau tidak ada lagi kesempatan atau ada chat yang belum saya baca barangkali yang mau saya, oke. Siap, ada yang pamit dulu buka puasa, Mas Retnodwi ini dari Balikpapan. Balikpapan tuh 1 jam lebih awal. Dia udah buka puasa sendiri. Thank you Mas, selamat berbuka puasa. Nah, Kupi Rumpi minggu depan akan menghadirkan psikolog, namanya Jins Esparansi. Beliau master psikologi, dan beliau adalah konsultan di beberapa tempat dan trainer untuk personal behavior, personal changing behavior dan sebagainya, tentang anti panik saat pandemi. Nama judulnya belum ketahuan, tapi yang pasti anti panik saat pandemik. Stay cool, stay calm down dan lain sebagainya. Minggu depan jam 4, sama masih di Kupi Rumpi. Oke, silahkan kalau tidak yang bertanya, Dila, barangkali kita bisa akhiri barangkali sebelum kita mengakhiri. Ada yang mau dikonklusikan atau mau ditanyakan atau mau apa, silahkan. Oke, tambahan informasi aja kali ya Pak Latif. Kalau minggu depan akan ada Ibu Jen sebagai psikologi. Minggu depannya lagi tidak kalah menarik, pembicara atau yang akan sharing di Kupi Rumpi ada seorang trainer dari Bandung, Jawa Barat ya Pak. Dia akan cerita tentang toxic people. Nah, ini milenial cocok banget nih Pak, toxic people ya. Karena lingkungan kita tuh kadang-kadang, jangankan lingkungan, hubungan aja kadang-kadang ada toxic people-nya. Itu seru banget. Jadi teman-teman tolong jangan lewatkan acara-acara di Kupi Rumpi, karena ini sangat bermanfaat sekali. Baik, begitu teman-teman, karena memang sudah waktunya. Ada yang bilang begini, kalau nggak ikut Zoom, gimana? Kalau saya nggak sempat ikut Zoom, karena banyak yang WA saya. Nggak apa-apa. Nanti hasil Zoom ini kita akan coba untuk share di YouTube. Jadi ini semua terrekord dan nanti akan kita share di YouTube. Sebenarnya nanti kita akan coba Kupi Rumpi ini mungkin bulan depan atau next-nya kita akan sama-sama bisa live IG atau juga live YouTube. Jadi teman-teman mau langsung nonton di YouTube nggak masalah, atau mau live IG nggak masalah. Dan lagi-lagi saya menutup dengan salah satu yang ditekan oleh Bejo Fok. Kalau Anda mau berubah, sebenarnya sudah kita sering dengar ini quotes-nya, kalau saya sarikan, mulailah dari sesuatu yang kecil, mulai dari saat ini, dan juga mulai dari diri kita sendiri. Kalau Anda sudah melakukan itu, maka Anda akan menjadi berubah dengan sangat luar biasa. Dan semoga perubahan ini juga berada pada kita. Termasuk saat work from home ini, jadikan sebagai ajang kita untuk berubah lebih dekat dengan keluarga, berubah lebih produktif, dan berubah menjadi pribadi yang selalu anti stres. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih Pak. Salam untuk teman-teman semuanya. Demikian acara Kupi Rumpi, kumpul inspiratif tak sekedar rumpi gitu ya. Bener kan nggak sekedar rumpi, karena banyak sekali insight-insight yang bisa kita dapat di acara ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di acara Kupi Rumpi selanjutnya bersama dengan teman-teman yang lain. Ajakin teman-teman yang lainnya juga ya. Ya, thank you Mbak Latif.